Ada isu soal drainase. Ini rekaman pun disampaikan ke saya. Saya katakan pekerjaan itu tanggung jawab saya. Ya, ini perlu saya jelaskan kepada wartawan. Silakan ya, ini tuh. Ya tuh pelanggan, silakan. Ini saya kenalkan beliau pelanggan mantan pejabat kita juga dari Dinas PU. Dan beliau ini Mama dan Ketua LKA Kota Blitar. Silakan ya. Bukan ya. Ini persoalan drainase. Sampai-sampai dibikin para jagoan raplan. Ini apa ini? Jujur saya katakan Bapak Ibu sekalian, kita tidak ingin masyarakat kita ini dibodoh-bodohi. Saya Bapak dan Ibu itu saya katakan. Jangan masyarakat kita dibikin resah, jangan masyarakat kita itu terpecah-pecah. Kalau masyarakat kita tidak tahu, ini kan juga jadi masalah. Ini perlu saya luruskan. Perencanaan drainase itu di waktu saya memimpin, iya, itu perencanaan. Sama dengan contoh perencanaan Pak Ismail Amziz ingin membangun rumah sakit, iya. Di waktu saya memimpin, rumah sakit itu menurut pemikiran saya butuh kita. Dan perencanaannya bagus, saya lanjutkan membangun rumah sakit. Nah, di waktu perencanaan drainase itu direncanakan, tujuannya apa? Tujuannya adalah dalam rangka penanggulangan banjir yang ada di Bukisanan, di Taro, Jalan Melati, dan daerah besar. Tapi belum pernah saya rapatkan untuk perencanaan itu. Pelaksanaannya belum pernah saya rapatkan. Ya, belum pernah saya rapatkan pelaksanaan itu. Bagaimana teknisnya, bagaimana cara mengerjakannya, apa di mana dikali, apakah di tengah, apa di pinggir, belum pernah saya bicarakan dengan pemerintah, termasuk Sekda dan Kepala Dinas PU. Belum ada lagi. Kalau saya berpikir dulu perencanaan itu bukan di tengah sekali, di pinggir, dan harus saya rapatkan dengan PLN, dengan Telkom, dengan PDAM, harus kabel di bawah optik sana. Sekali Karajo ada penyelesaian yang akhir. Tapi itu belum pernah saya bicarakan. Bagaimana dengan pemerintahan selanjutnya? Ya. Untuk sama kita ketahui, jadi pejabat politik itu terbatas umurnya. Jadi wali kota, bupati, gubernur jabatan itu 5 tahun maksimal. Kalau dipilih lagi bisa 2 periode. Kira-kira begitu. Ya kan? Apakah perencanaan seorang kepala daerah sebelumnya boleh tidak dilakukan oleh pemerintah selanjutnya? Sama aja Bapak Ibu, itu berencana Babinantu, itu kan rencana. Apakah Babinantu terlaksana apa tidak belum tahu. Antara cocok, antara begini kan belum jelas lagi. Ini saya lihat, saya akan sengaja dibikin isu itu tanggung jawab Ramlan. Ini tidak benar. Menjadi pemimpin harus bertanggung jawab. Menjadi pemimpin, apa yang diucapkan itu adalah produk hukum. Produk hukum untuk diri sendiri, produk hukum untuk masyarakat. Hati-hati loh jadi pemimpin. Jangan asal bicara. Ada rekaman sama saya. Digiring seakan-akan isu itu Ramlan tanggung jawab, kok saya tanggung jawab. Bulan Februari secara administrasi tanggung jawab itu tidak ada lagi sama saya. Apakah ada Ramlan melakukan perencanaan wali kota yang lama, artinya yang dilakukan ada yang tidak, atau ada yang lanjut? Ada. Contoh rumah sakit umum daerah dulu perencanaan Pak Ismet itu diganti tempat rencana kantor DPRD yang lama. Saya pindahkan ke bypass. Pasar bawah sudah punya DID, tidak saya teruskan. Itu perencanaan Pak Ismet. Menurut kajian saya belum bisa lagi. Tidak harus saya lemparkan kepada pemimpin sebelumnya. Jalan bypass itu 165 sertifikat saya selesaikan. Tidak pernah saya lempar masalah itu ke wali kota yang lama. Kita harus bertanggung jawab jadi pemimpin. Itu. Nah, sekarang disuka orang dan gue penyulah, orang dan gue penyulah. Tidak benar itu. Salahnya di mana? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pasate itu luasnya 1 hektar, digali tanah 7 meter ke dalam,
tidak pernah ada masalah dengan pasar pedagang, tidak ada punya masalah dengan jamaah masjid raya. Kenapa demikian? Metode kerja saya awasi, saya rapatkan di pemerintah waktu itu, saya panggil pelaksana, saya panggil MK, saya undang SKPD. Bagaimana cara Bapak bekerja di dalam hal, karena ini menyangkut kehidupan orang banyak. Saya undang. Dia bilang mencuci motor, ban motor sekali, saya tidak mau. Kalau kok masalah Pak, harus 2 kali. Dan terakhir di jalan itu Pak cuci, saya awasi. Itu metode kerja namanya. Ya, jangan menyalah-nyalahkan orang lah, ya kan? Saya bertanggung jawab selama 5 tahun. Saya tidak pernah takut, tidak pernah ragu dalam hal itu, karena hadir Pak Seyda kami tidak ada masalah, ya kan? Nah, bagaimana dengan soal drainase yang ada? Ya kita sebenarnya berharap itu cepat selesai supaya tidak terganggu, ya kan? Kita harapkan seperti itu. Ya tentu saya pikir kawan wartawan itu akan lebih jelimet untuk melihat seperti itu. Saya tidak mengganggu pemerintahan sekarang, buat apa diganggu, biar aja, ya kan? Biar aja jalan. Kalau pengen maju lagi kan ada masalah, ya kan? Saya dulu pernah juga kalah dengan Pak Ismet, tak pernah saya gantung Pak Ismet, ya kan? Tapi saya tidak mau dan tidak ingin terpecah-pecah masyarakat kita, ya kan? Saya tidak rela masyarakat Bukit Tinggi itu dibodoh-bodohi. Ini dosa besar. Siapa yang memutus silaturahmi, neraka tantangannya. Jangan diputus silaturahmi. Dosa besar Pak. Kita kan orang muslim ini semua. Ini perlu saya luruskan gitu. Masa yang hasil karya pemerintahnya lama ini jadi permasalahan? Tidak baik kita seperti itu. Dan juga kepala daerah itu berpunya kewajiban harus menciptakan kondisi yang kondusif untuk daerah. Apa yang kondusif? Bidang politiknya, ekonominya, budayanya harus kondusif. Kalau sekarang saya lihat terpecah-pecah, saya berharap ini tidak jangan terjadi seperti itu. Ini bahaya loh, berbahaya bagi Bukit Tinggi. Jangan terjadi chaos kita, ya. Kita bersaudara semua, ya kan? Jangan terjadi seperti itu. Ini tugas pemerintah. Fungsi pemerintah itu bukan fungsi pembangunan saja. Fungsi pemerintah itu bukan fungsi pelayanan saja. Pemerintah mempunyai edukasi, fungsi juga demikian. Harus diciptakan seperti itu, ya. Saya juga punya data kok semuanya. Saya kan kalau nggak punya data saya nggak bicara seperti ini. Dan termasuk keluarga saya yang berharapan bicara. Jangan dizolimi juga gitu. Jangan difitnah juga, buat apa gunanya? Tuhan sudah menentukan segala sesuatu itu. Ini fitnah lagi. Nah, nanti saya minta Pak Kadis menjelaskan masalah-masalah daripada Sudi juga. Saya bertanggung jawab Pak. Tidak akan pernah lari saya dari masalah. Saya pergi ke pasar, ini ya, kecil orang ini dalam penjara, adalah tak kurang, dia tak kurang, kurang lebih nibu di rumah. Astagfirullah, sampai seperti itu masyarakat menilai. Ini menyesatkan Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, hati-hati. Kita ini akan dipertanyakan nanti di akhirat, termasuk wartawan. Semua sama akan ditanya.